Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan gue Putu Reza di Figuran. Dan setelah kemarin-kemarin kita ngomongin Lego, ada Batman, ada Nintendo segala macam. Hari ini kita balik lagi ke Gunpla dan kebetulan di sini ada kit baru, yaitu ini dia Blazing Gundam dari mini seriesnya Gundam Breaker Battle Log yang bisa tonton di YouTube-nya Gundam Info. Nah, untuk robot-robot atau gundam-gundam baru sebenarnya banyak ya dari seri tersebut yang jadi kit, jadi plamu. Cuma untuk sekarang yang dijual di Indonesia itu masih dikit banget ya, belum banyak. Dan kalaupun ada, itu harganya belum bagus atau ya kayak masih agak dimahalin. Karena mungkin ya yang jual belum banyak stoknya, makanya harganya agak tinggi. Seperti contoh, di sini kan ya Blazing Gundam, coba tebak gue beli harganya berapa ini? Ini gue beli harganya 390.000. Gue pun waktu check out agak kaget sih karena wah, untuk high grade kok mahal ya 390.000. Padahal ini kan bisa dibilang adalah high grade rilisan biasa, bukan P Bandai atau segala macam. Terus ukurannya juga kecil dan ya itu dia kayak agak kemahalan menurut gue untuk harga 390.000. Beda kayak misalnya kayak kemarin ada kayak Gundam Penelope atau Hoshi Gundam kan dia rilisan biasa high grade cuman gede, makanya harganya lebih mahal. Jadi menurut gue kalau lo nggak pengen banget punya gitu, masih bisa bersabar. Menurut gue tunggu aja sebentar sampai nanti mungkin lebih banyak yang jual, karena gue cukup yakin nanti harganya pasti bakal disesuaikan lagi. Oke, kita balik lagi ngebahas soal kitnya. Ini dia Blazing Gundam beserta apa-apa aja yang dapetin di dalam kotak. Ada kitnya, ada tangan pengganti, terus ada beam tonfa, terus ada efeknya juga buat beam saber, clear parts sekaligus efek buat jurus ultinya, dan satu parts lagi nih untuk ganti-ganti bentuk mukanya. By the way, Gundam Breaker ini kan sebenarnya mirip-mirip ya kayak seri Gundam Build yang karakternya di film itu dia bikin Gundam custom dari yang udah ada. Kayak Blazing Gundam ini sebenarnya kan base-nya dia adalah God Gundam atau Burning Gundam. Makanya kalau dilihat dari siluet tampilannya sebenarnya udah lumayan kelihatan ya. Habis itu, kalau kita lihat dari bagian parts-partsnya juga, Blazing Gundam ini banyak banget menggunakan parts dari kitnya God Gundam rilisan 2010. Ini tuh bisa dilihat dari detail runner di buku instruksi, serta runnernya langsung. Kayak yang ini, ada tulisannya nih, 1144 G Gundam atau tahun 2010 di bagian belakangnya. Sedangkan satu lagi ini adalah runner yang baru, Blazing Gundam tahun 2021. Jadi ya begitulah, kayaknya ini adalah strategi daur ulang atau manfaatin parts ala Bandai. Oke, balik lagi ke kitnya. Ini dia tampilan dari Blazing Gundam yang gue kasih putar 360 derajat biar kita bisa lihat depan sama belakangnya. Gue suka banget sama desainnya secara keseluruhan. Gue juga suka sama kombinasi warnanya. Selain itu, yang gue juga suka adalah bagian dekat area mulut yang kayak dibikin rata gitu lah. Sekilas tadinya gue kira ini kayak Zeta Gundam, tapi ternyata enggak juga. Cuma ya tetap bagus-bagus aja karena ini beda dibandingkan Gundam pada umumnya yang biasanya itu kayak ada dua garis gitu yang mirip-mirip kayak kumis. Kualitas plastiknya mostly bagus menurut gue, dan karena ini adalah kit yang minim warna gelap, jadi proses rakit sama bersihinnya itu relatif gampang dan cepet. Gue pun pas ngerakit ini sama sekali nggak pakai amplas atau sandpaper sama sekali, dan sebenarnya bisa dibilang gue cukup puas dengan hasil jadinya. Untuk detail-detail kalau kita lihat lebih dekat, Blazing Gundam ini sebenarnya lumayan dengan cukup banyak area yang bisa dikasih panel lining. By the way, punya gue ini yang sekarang kalian lagi lihat itu masih polos ya, karena kebetulan marker gue habis jadi belum bisa dipasang. Tapi meskipun masih polosan begini aja, menurut gue sebenarnya udah keren. Stiker yang dikasih juga sebenarnya nggak terlalu banyak, dan sekali lagi ini menurut gue adalah poin plus tersendiri dari kitnya. Balik sedikit ke bagian kepalanya, Blazing Gundam ini sebenarnya punya dua opsi kepala, mau yang dominan putih atau yang oranye. Gue sendiri sebenarnya lebih prefer yang tampilan putih karena kayak lebih clean gitu, kayak ninja kan karena bersih gitu. Cuma ya mau pakai yang oranye pun sebenarnya nggak masalah, keren-keren aja. Namun yang menurut gue cukup disayangkan adalah dimana di sini Bandai untuk bikin dua model kepala ini pakai satu parts yang sama. Jadi kayak kita mesti milih mau bikin yang mana. Mestinya kan kalau menurut gue dengan segitu banyaknya part sisa yang bisa kita pakai, Bandai bisa aja gitu ngasih satu lagi set kepala yang utuh. Jadi kalau misalnya kita pin ganti, tinggal lepas terus pasang sama yang baru ya, kayak action figure SAF gitu lah ya. Pin ganti ekspresi, tinggal ganti dan beres. Dan sekarang kalau misalnya kayak gini, misalnya kita pakai yang putih, pin ganti ke oranye kan mesti ngebongkar, dan menurutku itu kayak kurang praktis aja. Sekarang bahas artikulasinya. Buat bagian kepala ini ada ball joint ya, double ball joint. Leluasa buat gerakin kiri, kanan, depan, belakang diputar 360 juga nggak masalah banget. Untuk torsonya standar, ruang gerak dorongnya itu cukup depan belakang. Muter 360 juga nggak masalah asal tangannya agak diangkat. Tapi buat nengkok samping ini cuma bisa dikit banget. Habis itu untuk bagian bahunya, di sini punya ruang gerak yang lumayan jauh, bisa didorong ke depan sama belakang, itu nggak masalah. Diputar oke. Terus kalau diangkat ke samping pun ini bisa lebih dari 90 derajat.
Di bagian lengan atas, di sini ada artikulasi untuk bisa diputar 360 derajat. Ada ball joint di bagian pergelangan tangan, ini juga oke. Dan untuk sikunya cuma ada single joint aja. Di bagian samping, di sini bisa dilihat ada 3 bagian yang bisa digerak-gerakin. Ini cukup luas dan bisa buat recreate adegan dari animenya. Next, pindah ke pinggangnya. Bagian flap depannya ini oke, bisa diangkat cukup tinggi. Flap sampingnya relatif sempit, sedangkan yang belakang ya bisa diangkat meskipun nggak banyak-banyak. Nah, untuk kakinya sendiri, buat Gundam yang stylenya ini kan fighting ya, sebenarnya udah tergolong cukup luas. Buat tendang ke depan, oke, split juga dia bisa, cuma ya itu dia, di bagian belakang dia nggak bisa jauh-jauh, mentok. Dengkulnya double joint, bagus. Di bagian belakang betisnya ini juga bisa dibuka sedikit. Terus di bagian paha atasnya juga ada poin yang bisa dipakai buat muter 360 derajat. Satu lagi buat bagian pergelangan kakinya, di sini ada ball joint juga, tapi ini sebenarnya udah cukup banget untuk dipakai posein si Blazing Gundam. Dengan artikulasinya yang sebenarnya secara umum udah bisa dibilang cukup luas ya. Kita sebenarnya bisa leluasa untuk posein meskipun tetap perlu pakai stand ya, biar lebih solid. Kecuali buat yang berdiri biasa aja, yang tegap biasa, itu menurut gue nggak masalah banget. Poin plus lain menurut gue ini adalah buat bagian keseimbangan atau balance-nya. Kit ini oke banget karena seperti yang bisa dilihat di sini gue bisa bikin dia pose nendang begini tanpa perlu ada stand. Cuma sekali lagi seimbang-seimbangnya juga kalau misalnya tempatnya kayak meja segala macamnya goyang jadi bakal jatuh juga. Jadi ya tetap sangat direkomendasikan untuk tetap pakai stand. Buat senjata yang dikasih ya mungkin nggak banyak kepake ya untuk sebuah Gundam yang style fighting. Tapi kalau pengen pakai beam tonfa-nya dipasangin efek atau beam saber juga menurut gue oke-oke aja. Cuma palingan yang bakal lebih umum dipakai itu adalah efek di kakinya karena ini adalah jurus ultinya kalau di film. Jadi mau diposein kayak gimana pun dengan setting apapun, mau pakai helm yang oranye atau yang putih, menurut gue ini adalah kit yang bagus ya. Terlepas memang dia kayak ada kekurangan karena banyak banget menurut gue parts yang didaur ulang dari kit yang lama, tapi tetap menurut gue ini adalah kit yang oke banget dan ya gue bisa kasih nilai 8 atau 8,5 lah buat Blazing Gundam ini. Cuma ya untuk sekarang buat yang pengen beli ya seperti yang tadi gue bilang di awal, harganya belum terlalu enak. Jadi kalau emang nggak pengen banget, menurut gue tunggu sabar ya 1-2 minggu ya mungkin ya. Nanti menurut gue pasti harga bakal disesuaikan lagi karena untuk sekarang menurut gue harganya masih agak terlalu tinggi untuk sebuah high grade. Tapi ya kalau emang lo pengen beli nggak apa juga sih, seperti biasa linknya gue taruh pada kolom deskripsi di bawah. Dari saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.